Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita. Semoga aktivitas kita, waktu kita, wabil khusus pada kesempatan pagi ini menjadi aktivitas waktu yang penuh dengan keberkahan, menjadi bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membacakan kembali yaitu Kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita sampai di sini halaman 23. Semangat ya Pak? Kayaknya pada lesu, seperti suasananya mendung. Sejuk. Ini bukan mendung, semoga hati kita nggak ikut mendung. Kalau tidak keliru ya, kemarin kita sampai pada pasal tentang al-iman bil kitab atau bil kutub ya. Saya sebutkan dari alinea pertama itu ada beberapa poin, kurang lebih saya tuliskan di sini ada 5 poin terkait al-ghayatu min inzalil kutubi samawiyah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang bersumber dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, logikanya gini Bapak Ibu sekalian. Ini kan pelajaran dari kecil ya, sudah kita pelajari. Tapi sekarang ini seseorang yang tidak memiliki pegangan, yang tidak memiliki panduan, maka dia akan goyah keimanannya. Nah, kita mengetahui bahwa di dunia itu ada banyak agama. Ada banyak agama. Yang kedua, setiap agama itu mendeklar, menyatakan bahwa mereka memiliki kitab panduan, kitab suci. Dan ini dilindungi di dalam undang-undang, baik setiap negara maupun antar negara, antar manusia. Nah, sekarang kita memposisikan diri kita sebagai seorang muslim, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita memposisikan, wabil khusus adalah dalam ranah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu yang pertama. Setidaknya itu panduan dari kita, bagi kita, bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah kita semuanya muslim. Dan nikmat terbesar, karunia anugerah yang terbesar Allah berikan kepada kita. Jadi ketika ulama banyak menyatakan di dalam beberapa saya baca bahwa nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah itu adalah tatkala Allah menciptakan kita. Inda awwali khalqin, ya. Inda awwali khalaqallahu al-insana fahuwa min ni'matihi. Jadi
dengan kita diciptakan oleh Allah itu sudah sebuah nikmat yang besar dari Allah. Nah, kemudian perjalanan manusia itu kan bermacam-macam. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa sebagai seorang muslim, kita tidak memiliki petunjuk, kita tidak memiliki pedoman dan yang lainnya jika kita berjalan sendiri, berjalan tanpa arah. Maka di sini disebutkan itu di alinea pertama, setelah kemarin saya sebutkan beberapa poin tentang tujuan ya, dari kenapa Allah menurunkan kitab-kitabnya dan bukan hanya satu. Maka di sini disebutkan wa mahajjatan lil amilina, mahajjatan lil amilina. Jadi manusia itu diciptakan dari awal memang sudah punya potensi, ada nafsu, gitu kan? Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada kepada keburukan. Jadi andai tidak Allah utus Rasul, Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Karena setiap jiwa itu akan melakukan sesuatu yang mendorong dia kepada perbuatan buruk. Itu yang pertama. Di satu sisi yang lain, bahwa kronologi dari diturunkannya iblis ya, dari surga ke dunia, ketika itu iblis mendeklar, memproklamirkan, menyatakan bahwa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'imihim. Kami akan mendatangi anak Adam, kami akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya itu sebuah pernyataan janji dari iblis, janji dari setan untuk menggoda manusia. Di satu sisi jiwanya memang dibekali ada nafsu yang mengarah kepada keburukan, di sisi lain ada yang mendorong dari luar. Nah, jadi ini terkumpul dalam satu. Sehingga ketika tidak ada panduan, maka manusia akan berjalan liar, Maka di sini wa mahajjatan lil amilina ya yuallimunahum bihal hikmata wa yuzakkunahum. Jadi dengan diturunkannya kitab itu, maka kitab itu menjadi mahajjah. Mahajjah itu at-tariqatul kubra, atau at-tariqah, jalan yang besar, al-udma, jalan yang lebar, yang menjadi tempat titian seorang itu untuk beramal. Kalau tidak ada panduan, otomatis kita akan kacau. Yang mau ibadah ya ibadah, yang mau makan macam-macam lah ya, macam-macam sesuai dengan keinginan nafsunya masing-masing. Coba kalau kita saksikan orang yang tidak pernah belajar adab, tidak pernah belajar sopan santun, terutama adalah adab-adab Islam, tentang makan saja yang simpel, maka orang akan biasa saja. Dia makan pakai tangan kiri dan karena enaknya itu megang sesuatu kanan, kemudian dia memasukkan ke mulutnya pakai tangan kiri. Itu sesuatu yang menurut mereka biasa. Itu kalau tidak ada panduannya. Tapi kalau kita sudah belajar, kita sudah ada ilmunya, maka kita ketika sesuatu itu akan kita lakukan, kita tersadar, kita rem, oh ini bukan sesuatu yang baik, ini bukan petunjuk Nabi SAW dan seterusnya. Artinya kitab ini menjadi panduan, menjadi jalan bagi manusia itu untuk beramal. Jadi amal manusia tidak akan lurus tanpa ada panduan dari kitab suci. Yu'allimunahum bihal hikmata, mengajarkan kepada mereka, para rasul mengajarkan kepada mereka biha, dengan kitab kita itu apa? Al-hikmah, ilmu. Jadi tujuan rasul itu juga mengajarkan ilmu, memberikan nasihat-nasihat, memberikan perkara-perkara mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan gitu. Memberikan ilmu. Nah, dengan ilmu itu seseorang dia akan tahu. Dengan ilmu itu seseorang dia akan memilah-memilih. Tanpa ilmu tidak mungkin bisa. Karena
Orang akan mengukur menurut persepsi dia. Tapi kalau adanya ilmu yang dimaksudkan di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sama, rata, disatukan. Ya, sama, tidak ada perbedaan. Wa yuzakkunahum, dan membersihkan hati mereka. Tadi karena ada nafsu, bawaan itu berbeda dengan malaikat. Nah, malaikat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pelajari waktu kemarin, di antara sifatnya adalah apa sifatnya di dalam surat itu? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang menolak perintah Allah, dan akan mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan. Yang ditugaskan hanya kemudian misalkan sholat saja. Yang ditugaskan hanya bertasbih, memuji, kemudian mensucikan Allah. Dia akan hanya bertasbih saja, tidak akan pernah membangkang. Berbeda dengan manusia, ada kalanya ketika iman naik, dia mendekat kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang baik. Ketika imannya turun, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, sehingga kita sekarang bagaimana kita memposisikan diri sebagai umat Islam dengan berbagai banyak agama-agama, kemudian banyaknya kitab-kitab. Nah, kita akan mengukur dari sini. Maka di sini disebutkan wa nu'minu bi annallaha ta'ala anzala ma'a kulli rasulin kitaban. Nah, jadi kita harus yakin. Yang namanya sebuah akidah keyakinan itu adalah kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan bahwa Allah itu menurunkan kepada setiap rasul sebuah kitab, panduan, kitab. Liqaulihi ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist. Di sini enggak ada nama surat dan ayatnya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti nyata, mukjizat, sesuatu yang di luar nalar manusia. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab, wal mizan, dan mizan keadilan, liyakuman nasu bil qisti, agar manusia itu berlaku adil. Agar manusia berlaku adil. Jadi tanpa diturunkannya kitab, sifat dasar manusia, dia tidak mau adil, pengen menangnya sendiri, pengen mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Tapi dengan adanya kitab, maka dia akan berlaku adil. Nah, sehingga wa na'lamu min hadhil kutub. Nah, kita harus mengetahui. Nah, sekarang gini, kita harus mengetahui. Jadi posisi kita sebagai umat Islam, yang pertama, kita harus mengetahui, meyakini bahwa di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi kitab itu banyak sekarang di dunia ini, kitab suci. Tapi kita yakini ada kitab-kitab samawi. Artinya bukan kreasi manusia, bukan hasil karya manusia, bukan karya tulis, bukan hasil apa istilah S1 apa namanya, skripsi, bukan hasil S2 apa namanya, disertasi, skripsi, tesis, disertasi, bukan hasil itu, atau hasil sebuah penelitian, bukan. Jadi itu memang sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kreasi manusia. Maka di sini yang pertama harus kita yakini, ada beberapa kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Yang pertama adalah At-Taurat, allati anzalaha Allah taala ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Wa hiya a'dhamu kutubi Bani Israil. Itu adalah kitab terbesar yang
diturunkan kepada Bani Israel. Sebagaimana surat apa di sini? Surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna Taurata." Jadi semua redaksinya sama, menunjukkan bahwa Allah itu yang menurunkan kitab itu, menurunkan wahyu itu, dan itu bukan hasil karya manusia, bukan hasil penelitian manusia, bukan. Maka semuanya redaksinya sama. Di dalam surat Al-Hadid tadi ayat 25, Allah mengatakan wa anzalna ma'ahumul kitab. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna Taurata." Di sini tidak disebutkan. Al-Maidah ayat 44. Dalam redaksi yang lengkapnya, ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur." Jadi kita mengetahui bahwa kitab yang pernah Allah turunkan di antaranya adalah kitab Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, fiha hudaw wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk, cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bima istukhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Yang dengan kitab itu yahkumu, para nabi yang berserah diri, an-nabiyuna alladhina aslamu, para nabi yang berserah diri, mereka menggunakan atau dengan kitab itu memberikan putusan atas perkara orang-orang Yahudi, lilladina hadu warabbaniyuna, demikian juga para ulama, berarti kelasnya di bawah para nabi, wal ahbaru, demikian juga para pendeta-pendeta, rahib-rahib, bimastukhfidhu min kitabillah, yang mana mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itu menjadi saksi terhadapnya. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak memutuskan, tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kitab yang pernah diturunkan oleh Allah adalah kitab Taurat. Kita mengetahui informasi itu dari mana? Dari Al-Quran. Itu pedoman kita. Jadi kita menyatakan bahwa betul At-Taurat termasuk kitab samawi, kitab yang pernah Allah turunkan. Fiha hudaw wa nur. Di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, dan nur, cahaya yang akan membersihkan hati manusia. Yang kedua, Al-Injilu alladhi anzalahu Allah Ta'ala ala Isa sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaddiqun lit-Taurati wa mutammimun laha. Yang kedua, disebut dengan kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan fungsi atau kedudukan kitab Injil itu adalah musaddiqan lit-Taurah, membenarkan semua isi yang ada di dalam kitab Taurat, wa mutammimun laha. Kemudian yang kedua, melengkapi hal-hal yang kurang. Jadi manusia belum sebanyak sekarang, perkaranya belum sekompleks sekarang, maka disesuaikan. Kemudian setelah bertambah, maka turun lagi. Namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, itu fungsinya membenarkan. Yang dulu itu sudah benar, hukum-hukumnya, halal haramnya, perkara-perkara yang diperintahkan, yang dilarang, semuanya dibenarkan oleh kitab Taurat. Kemudian ditambahi lagi, mutammimun laha, dilengkapi lagi. Maka kalau dalam versi
teologi, kitab Taurat itu disebut dengan Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Kitab Injil disebut Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Dari mana kita mengetahui bahwa fungsi kitab Injil, kitab Taurat, kitab Injil itu membenarkan kitab Taurat, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah, sama ya, surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 46. Surat Al-Maidah ayat 46. Tadi 44. Oh, berarti ini masih satu ini. Satu surat. Kita bacakan ayat 46 secara lengkapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna ala atharihim, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur, dan kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Sama isinya, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, wa hudan wa mau'idatan, juga sebagai petunjuk serta pengajaran, nasihat-nasihat ilmu, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi posisinya seperti itu. Kita harus yakin kitab Taurat diturunkan oleh Allah, itu menjadi pedoman bagi umat manusia ketika itu. Yang kedua, Allah menurunkan kembali namanya kitab Injil untuk membenarkan, kemudian melengkapi kitab Taurat dan berlaku ketika itu. Kemudian disebutkan juga di dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ayat 50, wa li ukhilla lakum ba'dal ladzi khurrima 'alaikum. Ada ayat ini menjelaskan ada yang direvisi. Ya. Jadi waktu itu di kitab Taurat misalkan dijelaskan poin A, hukum A, hukumnya halal. Maka kemudian setelah banyaknya manusia, kemudian perkaranya semakin kompleks, turunlah kitab Injil, maka kemudian ada sesuatu yang direvisi. Maka di sini disebutkan wali ukhilla lakum, dan untuk menghalalkan atas bagi kalian ba'dal ladzi khurrima 'alaikum, yang sebelumnya diharamkan atas kalian. Maka mengharamkan itu tidak boleh menggunakan perasaan kita. Di sini saja sudah sejak zaman dahulu untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu pedomannya adalah kitabullah. Itu. Ketika dulu diharamkan di masa kitab Taurat, di masa Nabi Musa, maka kemudian datanglah wahyu yang baru, oh yang dulunya haram, kemudian dihalalkan. Nah, jadi fungsi dari kitab Injil seperti itu. Tadi membenarkan, kemudian ada isinya cahaya, petunjuk, menyempurnakan, dan beberapa hal direvisi, ya, disesuaikan. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Az-Zabur, alladzi atahu Allah taala Daud sallallahu alaihi wasallam, kitab Zabur. Kitab Zabur ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, dan Rabbmu, Tuhanmu paling mengetahui siapa yang di langit dan yang di bumi. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din. Para nabi saja Allah bedakan status mereka, ada yang lebih tinggi, lebih dimuliakan dibanding yang lain. Kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain. Wa ataina Dawud Zabura, dan kami berikan kepada Daud Zabur, kitab Zabur. Ya, jadi kitab Zabur itu adalah fatrah, kalau kita baca itu Nabi Musa, kemudian ada beberapa nabi, di antaranya kemudian Nabi Daud, kemudian setelah itu Nabi Isa. Kenapa di sini disebutkan di poin ketiga, jim di situ?
Ya, C atau poin C, J, C gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk menjelaskan bahwa kalau yang disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka, kitab Zabur itu tidak ada isi yang sifatnya ahkam, hukum-hukum tidak ada. Jadi fatrah antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, ada Nabi Daud namanya. Allah berikan kitab namanya kitab Zabur, tapi kitab Zabur itu isinya hanya nasihat-nasihat saja, anjuran-anjuran. Kemudian motivasi-motivasi. Tidak ada isinya penghalalan, pengharaman, revisi, tidak ada. Jadi yang kemudian setelahnya yaitu kitab Injil, itu fungsinya lebih tegas lagi, lebih luas lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, suhuf Ibrahim wa Musa alaihi wassalatu wassalam. Suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, jadi sebelum Nabi Musa sudah ada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah mendapatkan suhuf, ya, diturunkan kepadanya suhuf. Nabi Musa selain mendapatkan Taurat juga mendapatkan suhuf. Suhuf itu apa? Wahyu-wahyu Allah yang dituliskan, ya, artinya diabadikan supaya tidak lupa. Itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran, lauhah. Bisa jadi di pelepah kulit, atau kemudian di pelepah daun-daun atau kulit-kulit pohon, kulit hewan. Jadi masih tercacar. Dan jumlahnya tidak sebanyak dengan kitab. Itu setidaknya perbedaannya. Tapi kalau kitab itu sudah isinya lebih banyak, kemudian sudah dibukukan, ya, artinya sudah dikumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan. Tapi kalau suhuf itu wahyu-wahyu Allah yang isinya masih tercacar. Mungkin di lembar ini, di kulit ini gitu. Dan isinya tidak sebanyak kitab. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quranul Azim. Al-Quran alladzi anzalahu Allahu ala nabiyhi Muhammadin khatamin nabiyyin, yang diturunkan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad, penutup para nabi. Penutup para nabi. Nah, ini sekarang karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, kemudian diturunkannya kepada Al-Quran. Nih sekarang posisi kita sebagai umat Islam, kita harus memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami lewatkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian posisi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan korelasinya atau hubungannya dengan kitab tersebut adalah wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu berfikir, sebagaimana di dalam surat An-Nahl 44. Jadi ada Al-Quran, semuanya sudah dijelaskan, tapi sifatnya secara global, secara umum. Kemudian detailnya itulah yang disebut dengan hadis-hadis Nabi. Itulah posisi Nabi, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir adalah menjelaskan kitab-kitab, ya, menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya masih global. Dijelaskan secara detail. Contoh misalkan, wa aqimus sholat, kerjakanlah dan dirikanlah sholat. Itu aja. Maka detailnya itu apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW sebagaimana ayat tadi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tugas engkau wahai Muhammad adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ini menjelaskan tentang apa saja? Bagaimana Al-Quran itu memposisikan diri terhadap kitab-kitab yang sudah turun sebelumnya. Maka di sini disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan itu kami telah menurunkan Al-Quran
sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu, dan furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Itu posisi Al-Quran. Jadi posisinya secara global sama dengan kitab-kitab sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Ya, kalau dalam kitab sebelumnya disebutkan huda wa nur. Kemudian yang kedua, posisi Al-Quran adalah lebih tinggi lagi, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 48 tadi, 48 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Wa muhaiminan alaih. Lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Ya, ini kalau menjelaskan tentang masalah penyebutan kitab, kenapa kitab di sini disebut sebagai Al-Quran? Ya, ada karena ya pendukung-pendukungnya ada. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal itu, dzalikal kitabu la raiba fih, kitab yang di situ dimaksud adalah Al-Quran, karena penyebutan alif lam di situ menunjukkan taksis, pengkhususan yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, ini pun demikian. Bagaimana kita mengatakan bahwa di sini kitab di sini adalah Al-Quran, yaitu di sini dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Nah, gitu kan? Kami telah menurunkan, khitabnya kepada Nabi Muhammad, menurunkan kepada engkau Alkitab bil haqqi, dengan kebenaran atau dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan untuk menjaganya. Nah, artinya muhaiminan alaihi itu apa? Sebagai barometer. Jadi untuk mengukur apakah hukum-hukum yang disebutkan di dalam suhuf Ibrahim wa Musa, kemudian di dalam kitab Taurat dan Injil itu masih berlaku atau tidak, maka barometernya, tolak ukurnya adalah Al-Quran. Di sini disebutkan wa muhaiminan alaihi. Selain membenarkan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, maka fungsi Al-Quran adalah wa muhaiminan alaihi, menjaganya. Kenapa muhaiminan alaih? Nanti setelahnya disebutkan karena ada tahrif. Sudah ada perubahan-perubahan, sudah ada campur tangan manusia menyisipkan ayat-ayat sesuai dengan kepentingan kelompok dan pribadinya. Nah, itu disaksikan oleh Al-Quran. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini fungsinya selain membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dia juga menjaga, menjadi barometer apakah yang disebutkan di Taurat Injil itu masih berlaku atau tidak, benar atau tidak. Maka di sini kemudian disebutkan fanasa khallahu bihi jami'al kutubas sabiqati wa takaffala bihifdhihi an abasil abithina wa zaygil muharrifina, sehingga dengan diturunkannya kitab kepada nabi terakhir, yaitu kitab Al-Quran, maka dengan kitab tersebut, dengan Al-Quran tersebut, Allah menasakh, menghapus, bahasa sekarang apa? Tidak memberlakukan lagi. Ya. Kalau bahasa undang-undangnya apa? Undang-undang yang tahun lalu, kalau sudah undang-undang yang baru, maka tahun lalu tidak berlaku. Ya. Ini pun juga Al-Quran, dengan datangnya Al-Quran, maka dia sudah menasakh semua hukum-hukum yang sebelumnya. Tapi dia hanya membenarkan secara historis. Taurat ada, Injil ada, hukum-hukum itu waktu itu berlaku, hukum-hukum halal dan haramnya ketika itu benar. Nah, tapi kemudian setelah adanya Al-Quran, maka tidak boleh kita mengamalkan Taurat dan Injil kecuali yang dibenarkan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran membenarkan dan hukum itu artinya masih diberlakukan lagi, diakui oleh Al-Quran, maka dikerjakan. Bukan karena hukum itu kita mengamalkan Taurat dan Injil, bukan, tapi kita mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran membenarkan lagi, artinya memberlakukan lagi. Nah, semua kitab-kitab itu dinasakh hukumnya, dihapus, dan Allah yang menjaga diri, Allah menjamin akan menjaga Al-Quran itu dari al-abath. Al-abath itu tangan-tangan orang yang ya nyeleneh lah,
tangan orang-orang yang punya kepentingan buruk. Kemudian zaghul muharrifin, orang-orang yang zaih, orang yang hatinya condong kepada kekafiran untuk merusak Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, az-dzikr itu Al-Qur'an, dan sungguh kami yang akan menjaganya. Nah, karena itu ya, Allah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 82, saya tambahkan di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi isi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an? Andai kalian kita merenunginya, walau kana min indi ghairillah, andai Al-Qur'an itu bersumber dari selain Allah, hasil karya manusia, kreasi manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, niscaya kalian akan mendapatkan banyak sekali pertentangan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat satu dengan yang lain yang saling bertentangan. Amal kutubus sabiqatu fa innaha muaqqatatun bi amadin yantahi binuzuli man yansahuha. Adapun kitab-kitab sebelumnya itu, jadi posisi kita sekarang harus meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat, Injil, kemudian Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa itu adalah kitab-kitab yang sifatnya mu'aqqat. Mu'aqqat itu terbatas waktunya, berlakunya terbatas. Sampai waktu datangnya kitab yang baru kemudian menasakh, menghapus hukum-hukumnya. Wa yubayyinu ma hasala fiha min tahrifin wa taghyirin. Dan kita harus meyakini bahwa sampai saat ini, ya, setelah keberlakuan itu selesai dari Taurat, Injil maupun Zabur maupun Suhuf Ibrahim dan Musa, setelah itu masih ada manusia-manusia yang kemudian memakainya, akan tetapi di dalamnya terdapat tahrif wa taghyir, ada perubahan-perubahan, ada penyimpangan-penyimpangan, penyisipan-penyisipan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita nggak boleh membenarkan bahwa kitab Taurat yang ada sekarang itu 100% semuanya itu adalah masih murni, tidak bisa. Al-Qur'an yang mengatakan sendiri bahwa Taurat itu sudah ada tahrifnya di dalamnya, sudah ada penyimpangan, sudah ada penyusupan ayat-ayat baru yang bukan dari Allah. Wa taghyir, ada perubahan-perubahan. Walihada lam takun ma'sumatan minhu, sehingga kitab Taurat dan Injil, Zabur dan seterusnya itu tidak maksum, tidak terjaga. Tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an Allah sudah menjamin, kami yang akan menjaganya, kata Allah. Satu huruf pun akan diketahui kekeliruannya. Itu dari aspek lafad. Satu lafad di dalam Al-Qur'an, misalkan wawu dan fa, fa'angzalallah, wa angzalallah, yang benar yang mana, wawu atau fa, nanti akan ketahuan. Karena begitu banyak orang-orang yang dia menghafal Al-Quran. Oh, ini keliru. Makanya orang-orang yang mencetak Al-Quran pun mereka berani mengatakan, jika menemukan satu kekeliruan, kembalikan. Ya, misalkan 2.000 eksemplar atau 20.000 eksemplar salah cetak, wajib dikembalikan. Ya, wajib dikembalikan. Faqad waqa'a fiha at-tahrif wa ziyada wan naqs. Maka di dalam kitab-kitab sebelumnya, otomatis sebagaimana yang disaksikan oleh Al-Quran, nanti kita sebutkan ayatnya, ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan, itu harus kita yakini dan itu sudah tidak boleh kita amalkan. Di antaranya adalah ayat yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Di antara orang-orang atau kaum Yahudi, yuharrifunal kalim, mereka otak-atik, ya, kalim, firman-firman Allah, amma wadi'ihi, dari tempatnya, ya. Di surat An-Nisa Allah menyebutkan demikian, bahwa kaum Yahudi sudah ada yang mengotak-atiknya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Zaman sekarang komputer, gitu ya, komputerisasi, tulis ulang semuanya ayat-ayatnya, tapi kemudian disisipkan, dihilangkan sengaja wawunya atau fa-nya, atau sengaja ada ayat yang mirip disisipkan dengan kepentingan dia.
Maka celakalah, ini konteksnya di sini. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia mengatakan, ini adalah firman Allah, ini wahyu dari Allah. Padahal itu hasil sisipan dia. Liyastaru bihi thamanan qalila, demi mendapatkan kehidupan dunia, kepentingan dunia, kenikmatan dunia yang kecil. Fawailul lahum, maka celah bagi mereka, mimma katabat aydihim, atas apa yang telah mereka tulis. Fawailul lahum mimma yaksibun, maka celakalah mereka atas apa yang mereka perbuat. Nah, jadi ini terjadi sudah dari sejak zaman dahulu. Nah, tapi Allah tidak menjamin kemaksuman kitab Taurat, Injil, Zabur maupun Suhuf Ibrahim dan Musa. Tapi tentang Al-Quran Allah menjamin tentang kemaksumannya. Dia pasti akan terus terjaga. Di dalam surat Al-An'am ayat 91, Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab? Alkitab di sini adalah Taurat, alladhi ja'a bihi Musa, yang dibawa oleh Nabi Musa, nuran wa hudan, sebagai pemberi cahaya dan petunjuk. Ya, saya agak ngebut dikit. Linnasi, bagi manusia, taj'alunahu qaratisa, yang mereka, yang kalian jadikan sebagai lembaran-lembaran. Tubdunaha, ya, dari ayat-ayat yang ada di dalam Taurat itu, tubdunaha, sebagian disampaikan. Nih ayatnya dijelaskan. Kalau dia sesuai dengan kepentingannya. Wa tukhfuna katsira, tapi sebagian besar itu disembunyikan. Sembunyikan. Kalau nggak sesuai dengan kepentingannya, atau dia misalkan merugikan dirinya sendiri sebagai pemberi, penyampai wahyu-wahyu Allah, maka tidak disampaikan. Nah, ini tidak benar. Dan itu terjadi di dalam kitab Taurat. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum. Di dalam surat Ali Imran ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum, dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca kitab. Yang dimaksud dengan yalwuna alsinatahum bil kitabi itu adalah memutarbalikan, ya, membalikan maknanya, mengotak-atiknya. Litahsabuhu minal kitabi, supaya orang-orang menganggap bahwa itu adalah bagian dari kitab, ya, dari kitab. Wa ma huwa minal kitabi, padahal itu sebenarnya bukan dari bagian dari wahyu Allah. Wa yaquluna huwa min indillah, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa min indillah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata berdusta atas nama Allah padahal mereka mengetahuinya. Ya, ini dosanya sangat besar, berdusta atas nama Allah padahal Allah tidak menurunkan hal itu kepadanya. Maka li basyarin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, ya, tidak mungkin bagi manusia, artinya bagi nabi yang telah Allah berikan kepadanya kitab, al-hukmah dan ilmu dan nubuah kenabian, thumma yaqula lin-nasi kunu, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku dari selain Allah. Ya, nggak mungkin, ya. Jadi nggak mungkin kalau orang udah punya ilmu, apalagi dia seorang nabi, dia sudah mendapatkan kitab dari Allah, kemudian dia mengatakan, mendakwah kepada manusia atau mengajak manusia, sembahlah aku. Nggak mungkin, ya, gitu kan, nggak mungkin. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang merubah kitab-kitab itu, merubah ayat-ayat itu, menambah atau menguranginya bukanlah para nabi, akan tetapi orang-orang yang memiliki kepentingan setelahnya. Kemudian yang terakhir di dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai 17. Ya ahlal kitabi, wahai ahlu kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi, apa-apa yang banyak kalian sembunyikan dari kitab. Kan?
sampai kemudian kepada ayat laqad kafaral ladzina qalu, maka telah kufur, telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Nah, ini surat Al-Maidah. Intinya bahwa dengan beriman kepada Alkitab, kita tahu posisi kita. Tahu posisi kita bahwa yang pertama, di dunia ini banyak agama, banyak kitab-kitab, tapi yang kita yakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim dan Musa. Ada 5 itu. Itu semua turun dari Allah. Itu semua wahyu Allah. Selain itu bukan. Karena yang menjelaskan di sini adalah Al-Quran. Kemudian posisi yang kedua, sebagai akidah, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut hanya berlaku ketika itu. Setelah itu terjadi takhrif, pengurangan, penambahan, perubahan dan seterusnya, campur tangan manusia. Maka kemudian kita tidak boleh berpedoman dengan kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Yang ketiga, yang menjadi pedoman sekarang bagi umat manusia adalah umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, adalah kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kemudian setelah itu menasah hukum-hukum yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau sekarang ini panjenengan misalkan ada orang-orang yang dia mengajak kepada tafsir-tafsir yang tidak benar, kemudian mengajak kepada keyakinan-keyakinan yang selain dari akidah Islam, maka kita harus kuat. Ya. Mau disodorkan kitab sucinya silakan gini. Maka kita punya pedoman sendiri, Al-Quran. Ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Al-haqqu min 'indi rabbina wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang ragu. Karena di sebagian tempat, di sebagian wilayah, sebagian daerah, begitu banyak orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak berpedoman dengan Al-Quran ini. Sehingga jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman bagi kita. Dibaca, yang belum bisa baca silahkan belajar untuk membaca. Yang sudah bisa membaca, jangan lepas dari membaca setiap harinya. Yang sudah lancar, maka berusaha untuk menambah menghafalnya. Kemudian dibaca artinya, direnungi, baca tafsirnya, ada kajian-kajiannya diikuti. Maka kita akan semakin kuat pemahaman kita, keyakinan kita, posisi kita sebagai umat Islam. Nanti kalau kita diuji oleh Allah dengan sesuatu apapun, maka kita akan punya pedoman. Kita tidak akan goyah. Ya, berapa banyak di daerah timur sana, apalagi kawan-kawan itu ada yang beberapa guru-guru juga yang menyebutkan kisah-kisah di daerah Merapi itu, pegunungan Merapi itu ya, atau daerah Gunung Kidul itu yang hanya dikasih sembako, dikasih ini, berbeda keyakinan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita misalkan kalau ada hal-hal yang demikian, maka ingatlah bahwa posisi kita sebagai umat Islam punya pedoman yaitu Al-Quran, dan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Mungkin di dunia dia akan dibuatkan rumah yang bagus, dibelikan kendaraan, kemudian dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tapi versi kita, orientasi kita adalah akhirat. Maka orang-orang yang demikian, yang dia menjual agamanya untuk dunia, nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya sedikit pun, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita, dan kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.